Pemirsa, aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah saat proses rekapitulasi suara dilakukan KPU. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil penghitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Izin dan ada. Ini, ibu. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 1 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayaloro Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dan TPS. Diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta Panwas setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia? Yang dicoblos nomor 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan
Satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase, terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui video-video di media sosial. Dugaan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Sudah dicoblos, Pak, balikkan Bang biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung semuanya itu dapat 5 suara. Kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Nonggesan. Ada pemilu, ada coblosan di Gunung Gesan. Kami nggak terganggu. Kami nggak mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS, salah satunya seperti di TPS 40 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Terjadi juga di TPS 01 Lemah Dhuwur Tegal. Terjadi juga di Desa Karangpenang Sampang Madura. Sementara itu warga Bandar Selamat Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program, di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hasyim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi.
Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan.